Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, cerdik, jujur, pemberani. Hari ini aku berada di salah satu anggota TPDT, tim pengacara Dokter Tifa ya. Namanya adalah Wirawan Adnan. Karena aku berteman lama, jadi memanggilnya Bang Iwang, Mas Iwang. Jarang dimbang karena dia bukan orang Betawi, dan bukan orang Batak. Bukan orang Batak, makanya panggilannya Mas Iwang. Dan satu istimewanya di sini ini yang sering kalau kalian lihat postinganku di medsos, dia ini pemilik restoran khusus, menunya cuma satu, nasi goreng spesial ala Hartono Marjono. Dan nggak ada tempat lain kok. Nggak ada, ya. Nggak ada. Jadi saya kalau ke sini menunya itu, berapa kali saya nginap di sini ya menunya itu. Ya, tapi kita hari ini tidak bicara itu. Saya sampaikan salam hormat kepada Anda semua yang masih setia, dan kita kabarkan Mas Roy sama Bu Dokter Tifa sehat ya, dirawat di rumah sakit. Cuman kita tidak tahu di rumah sakit mana. Tapi yang pasti pukul 2 nanti tim pengacara Dokter Tifa TPDT akan mengadakan pertemuan ya, membahas satu topik saja tentang pra peradilan. Nah, bersama kami berdua, di samping kami ini Pak Wirawan Adnan atau Pak Iwang. Beliau ini adalah guru hukum acara pembuktian kelas bahasa Inggris di Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta ya, UII. Nah, topik hari ini Mas Iwang ya, kita bicara tentang penangkapan Roy dan Dokter Tifa itu. Bagaimana pendapat Anda ya? Konstruksinya seperti apa? Kemudian normanya seperti apa, dan yang ketiga urgensinya seperti apa? Oke, pertama saya mulai dari yang terakhir aja. Ya, urgensinya dulu. Apakah ada urgensi untuk melakukan penangkapan? Kan nggak ada tanda-tanda orang ini melakukan pembangkangan. Ya. Kenapa harus ditangkap? Kalau seandainya dipanggil aja datang kok. Panggil, ditelepon, dipanggil, atau advokatnya lah yang dipanggil, itu pasti datang. Bahkan itikat baiknya kan terlihat ketika seminggu 2 kali harus wajib lapor. Wajib lapor itu tidak pernah absen. Kalau toh absen, minta diganti hari lain. Dan mengabari penyidiknya. Jadi tidak pernah menunjukkan pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban itu. Sehingga kok alasan penangkapan ini menurut saya lebih merupakan unjuk rasa untuk mempermalukan dan sensasi, menangkap dan itu menunjukkan suatu keberhasilan, gitu kan. Bukan keberhasilan menurut hukum, tapi keberhasilan sesuai dengan pesanan, gitu. Jadi saya melihat bahwa ini adalah penangkapan yang menurut saya tidak mempunyai urgensi untuk melakukan, dan bukan dilakukan demi hukum, tapi dilakukan demi pesanan. Pesan dan demi sensasi. Gitu masalah soal penangkapan. Oke, sebelum kita beranjak satu, tadi Anda kan menjawab tentang urgensi ya, yang ketiga. Nah, sebelum nanti menjawab tentang norma, apakah ini kalau dibilang adanya tipikal di dalam dunia kepolisian, bahwa sebagaimana di dalam buku yang terkenal itu ada sebuah buku yang juga sudah dibuat film, tulisannya itu The Good Cop, Bad Cop, dan The Ugly Cop. Nah, Anda berada pada posisi di mana ini? Ketika tadi kan mengatakan itu nggak ada urgensinya, kenapa mesti ditangkap, itu Anda sudah jelaskan. Apakah ini termasuk dalam kategori tadi buku yang sudah difilmkan, namanya The Good Cop, The Bad Cop, dan The Ugly Cop? Ya, tanpa adanya itu sudah merupakan policy universal itu, tentang adanya good cop and cop dalam dealing dengan penjahat. Artinya itu ada dimanapun, kepolisian. Makanya ada film itu, karena dalam itu based on true story itu kan. Ada dealing dengan penjahat. Kita perlu tanya, apakah Dokter Tifa itu penjahat? Sehingga perlu diperlakukan seperti itu. Penjahat. Namun di lain pihak, kami juga ada rekan yang menyaksikan terjadinya adanya good cop ya. Good cop. Buktinya kan Dokter Tifa ini diberikan kesempatan juga untuk ujian secara online, gitu kan. Dan itu yang memfasilitasi, yang melakukan komunikasi dengan pihak yang menguji itu adalah polisi, yang itu menunjukkan perilaku yang humanis kan, perilaku yang manusiawi dari polisi. Nah, inilah merek good cop itu di sini. Jadi ada yang memang melakukan langkah tadi yang tanpa urgensi melakukan penangkapan, cuman juga ada yang menunjukkan
ke sisi humanisnya, kepada ini ya, kepada polisi yang dilakukan oleh polisi. Mas Taufik pernah dengar nggak yang namanya Stockholm Syndrome? Ya, pernah. Nah, ini nanti saya mengharapkan terjadi itu kalau kita melihat pribadinya Dr. Tifa, pribadinya Mas Roy gitu ya. Yang menahan itu menjadi lebih berpihak kepada yang ditahan. Dua orang itu, betul. Karena mereka orang pintar, menyampaikan kebenaran dan tidak pantas diperlakukan sebagai penjahat. Nanti harapan saya itu terjadi hal seperti itu. Gitu ya. Lalu kalau kita bicara norma ya, bahwa tadi Anda menjawab yang ketiga, sekarang kita bicara norma. Masyarakat ini biar tercerahkan mengerti tentang perbedaan penangkapan dan penahanan. Kalau kita bicara norma berarti kita bicara hukum acara, khususnya hukum acara pidana. Nah, dari awal kan kita melihat ya, penangkapan itu kalau orang mengerti hukum itu tidak dimasukkan sel 1 kali 24 jam. Pertama itu. Yang kedua, hak-haknya sebagai orang merdeka itu masih ada, karena oleh karenanya penangkapan itu tidak semestinya diberikan baju atau rompi kuning kecuali sudah berstatus penahanan. Tetapi dari awal kan ada gambaran. Ini melanjutkan tadi pernyataan Anda bahwa itu ada good cop, bad cop, dan the ugly cop. Nah, kalau dari sisi norma bisa diterangkan kepada para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Sekal Waras, karena ada dosen hukum, saya juga dosen hukum, bisa diterangkan syarat-syarat normatif apa yang memungkinkan seseorang ditahan, dan syarat-syarat apa, alasan objektif, alasan normatif apa, alasan subjektif apa yang menyebabkan seseorang itu harus ditahan. Sebetulnya sekarang kalau untuk penangkapan tidak ada perubahan norma ya, dari KUHP yang lama tidak ada perubahan norma, tetap sama melakukan penangkapan itu adalah menaruh posisi dalam penguasaannya yang melakukan penangkapan untuk sementara waktu untuk supaya tidak terjadi kejahatan berikutnya atau melindungi dia dari adanya kejahatan terhadap dia. Nah, maksud saya apakah syarat-syarat normatif itu terpenuhi begitu? Nah, sekarang kan nggak ada, dia apakah sedang melakukan kejahatan? Kan juga tidak, sehingga perlu ditangkap. Dan apakah ada yang sedang melakukan kejahatan terhadap dia? Tidak perlu ditangkap. Dan penangkapan ada dua kan, ada penangkapan tertangkap tangan itu kan juga itu kebanyakan dilakukan oleh KPK. Oh, kalau KPK lain lagi, dia bukan. Sebenarnya kalau kita orang hukum, KPK itu bukan OTT. OTT itu tertangkap ketika melakukan kejahatan. Itu harusnya cocoknya untuk kejahatan-kejahatan rendah, jambret begitu ya. Itu ya. Enggak. Menurut saya malah kalau OTT itu nanti berbeda lagi kita ngomong. Tapi yang namanya OTT kan operasi tangkap tangan. Jadi sengaja untuk nangkap kalau itu kan. Operasi tangkap tangan. Oke, kembali ke kita bahasan tadi, syarat-syarat subjektif dan objektifnya. Kalau syarat objektifnya itu apakah dia sedang melakukan kejahatan? Apakah sedang dia dicari oleh penjahat sehingga harus diamankan gitu, ataukah dia pernah mencoba menghilangkan barang bukti? Nah, berarti itu kan, ataukah tadi kan awal, apakah dia tidak memenuhi panggilan yang harusnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah atau prosedur yang telah ditetapkan kepada tersangka. Kan tidak ada, sehingga tidak punya alasan normatif maupun alasan subjektif ya. Jadi dari pandangan saya seperti itu. Gitu. Nah, kembali kepada alasan objektif. Ketika kita mengikuti semuanya, kebetulan kan beliau juga tergabung bersama kami di grupnya TPDT ya. Kita kan tahu kepolisian khususnya Polda Metro ini kan sudah memiliki 700 alat bukti, 700 barang bukti. Kalau alat bukti nggak ada. 100 barang bukti, sekian ratus saksi dan sekian belas ahli. Nah, pertanyaannya, yang saya tahu secara teori itu semua kan adanya di kepolisian. Nah, pertanyaannya tadi ketika bicara norma, apakah ada upaya mau menghilangkan barang bukti dan sebagainya itu? Nah, ya, semua bukti sudah ada pada mereka. Hanya masalahnya kemungkinan begini, mereka menangkap ya itu tadi ya. Ini adalah supaya bisa menurut saya ini supaya bisa melakukan penahanan supaya nanti kalau P21 ya, atau menekan kejaksaan supaya cepat P21 karena orangnya sudah ditahan gitu kan. Jadi strategi yang sebenarnya tentu hanya mereka yang bisa menjawabnya. Kita menganalisa atas dasar fenomena-fenomena yang objektif yang kita bisa lihat dengan kasat mata itu kok arahnya ke sana, karena kita lihat tidak normatif dan tidak ada urgensi ya. Kemudian untuk apa melakukan penangkapan yang kemudian terbukti juga terus kemudian dilanjutkan dengan penahanan kan? Dan ini supaya
khalayak tahu, khususnya mahasiswa peserta kuliah komunikasi akal waras dan siapapun Anda yang membela Roy Suryo maupun Tifa, penangkapan mereka ini kan dramatis dan seperti gambaran sebuah teroris tadi. Seharus dipepet mobilnya. Ini kan orang ini jelas tiap Kamis datang ke Polda Metro untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bagian dari wajib lapor. Pemeriksaan juga tidak pernah mendelay, apalagi harus dipanggil pakai surat. WhatsApp pun dia datang, walaupun tata keramanya bicara KUHAP itu harus pakai surat. Nah, bagaimana tadi kita bicara dengan argumen yang pertama tentang good cop, bad cop, dan the ugly cop. Kenapa mesti harus ada dipepet gitu loh? Ini adalah penangkapan for show, for show itu demi untuk memuaskan publik atau membuat sensasi lah. Kalau saya boleh menegaskan, dulu Jokowi kan pernah marah-marah dan pengikutnya kan hampir tiap hari muncul di televisi, di tempat-tempat manapun lah itu mengatakan harus ditangkap dan sebagainya. Kalau tidak ditangkap, tadi apa yang benar argumen hukum yang disampaikan oleh salah satu buzzernya dia, bukan pengacaranya, karena pengacara nggak pernah ngomong itu yang bahwa Jokowi kecewa atau apa tadi istilah itu ya istilah saya bahwa ini adalah kalau melakukan penangkapan itu harus demi hukum, bukan demi Jokowi gitu. Itu tadi istilah saya. Bukan, tadi ada pengacara yang Anda sebut, pengacara yang bukan pengacara Jokowi, tapi istilah menarik tadi loh, si Adi Darmawan tadi loh. Oh ya, Adi Darmawan. Ya itu Anda sebut kasihan Pak Jokowi kalau nggak ditangkap atau apa? Oh gitu. Oh enggak, iya aku ingat. Ini kalau tidak ditangkap atau tidak dilakukan penahanan ketika perkara sudah lama berjalan seperti ini, lah ini berarti tidak menghormati. Nah itu tadi. Tidak menghormati Jokowi. Gitu. Jadi ini jelas pernyataan politis, jelas demi kekuasaan. Mestinya semua orang termasuk Jokowi, termasuk termulnya itu menghormati hukum. Nah kalau untuk menghormati Jokowi kan seperti kerajaan dong. Ini orang kan ditangkap karena raja lagi marah begitu misalnya. Jadi kan tidak benar kalau orang melakukan penangkapan demi Jokowi. Demi Jokowi tidak benar. Jadi argumen itu ini untuk Adi Jabrik ya. Saya nggak ingin jelas, tapi pokoknya di antara teman itu Adi Darmawan ya namanya. Iya, yang pakai rambut seperti Indian itu kan. Mohawk. Yang Mohawk itu Adi Darmawan. Itu Darmawan. Jadi itu yang harus kalian pahami. Maka kita memakai judul itu penangkapan itu demi kekuasaan bukan demi hukum. Lalu yang berikutnya yang menarik, yang topik kedua yang belum dijawab, kalau kita menggunakan pendekatan hukum formal, dalam ini KUHP baru, dan di dalam KUHP baru itu masing-masing institusi sudah mengatur. Misalkan Kejaksaan itu memiliki peraturan jaksa nomor 1 tahun 2026 tentang batasan waktu 14 hari. Perkara harus kembali kalau tadi mekanismenya kan mereka mengirim P18 sampai kemudian P19 balik lagi ke polisi kirim P19 ke ke Kejaksaan, jadilah P20, nanti diberikan petunjuk. Salah satu petunjuknya adalah bahwa menghadirkan Joko Widodo dan menghadirkan bukti asli ya, baru P21. Nah kalau itu tidak terpenuhi 14 itu yang saya baca di peraturan Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu di halaman 13 dan 15 tentang P19, kalau itu tidak terpenuhi maka SPDP itu dikembalikan. Bagaimana pendapat Anda? Kita sekarang sudah bicara kepada substansi, jadi kita bicara argumen hukum hari ini. Ya. Kalau itu dikembalikan kan dia harus memeriksa dari awal. Ya. Kalau dia memeriksa dari awal berarti harus mengirim SPDP baru, ya kan kepada jaksa peneliti kalau dalam seperti itu. Nah, karena sudah sekian lama dan hitungan kami tidak tahu dari titik mana menghitung milestone-nya di mana. Hanya sekarang kalau hitungan ini sudah lama sejak dikembalikan lagi. Menurut mereka diumumkan telah diserahkan kepada kejaksaan itu sudah lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan loh yang berarti 14 hari lewat. 14 hari lewat. Nah, sebetulnya kan itu berarti tidak layak kan perkara ini. Tidak layak. Buktinya apa? Itu kasus BGN itu. Memang kalau layak ya langsung nggak ada keraguan. Ya dari dulu berarti sudah ditangkap orang itu dan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kalau memang yakin, jadi tidak yakin ini kejahatan gitu loh. Menurut sehingga melakukan tadi yang menurut saya istilahnya itu adalah melakukan yang disebut abuse of process. Abuse of process. Jadi melakukan penyalahgunaan proses gitu.
Nah, gitu. biar khalayak juga tahu tercerahkan, karena kita berdua ini sama-sama menggeluti pidana, hukum acara pidana. Coba Anda terangkan kepada khalayak kaitannya bahwa salah satu alasan penting bahwa perkara itu bisa dilimpahkan karena tercukupinya 2 alat bukti, tidak harus 700 barang bukti ya, tidak harus 700 barang bukti, cuman 2 alat bukti saja cukup dan saksi. Nah, ini apakah mereka, Pak Jokowi ini kan pernah melakukan yang namanya restoratif justice ya. Kalau Anda mengikuti laporan itu disampaikan kan 30 April 2025 bersamaan Jokowi dipanggil di dalam sidang kami. Di sidang kami perkara nomor 099, Jokowi kan dipanggil dalam sidang PMH di Solo. Kita sidang pertama 30 April, tapi Jokowi tidak datang, justru melaporkan. Nah, kalau Anda cermati, apakah bisa laporan yang hanya satu tunggal, berarti juga SPDP-nya sama, kemudian dilakukan restoratif justice, salah satunya mempertemukan kedua belah pihak, kemudian ada pemulihan, ada permintaan maaf, dan akhirnya yang terakhir konklusinya dicabut. Nah, pertanyaan saya kepada Anda sudah dijawab oleh ahli yang lain, yaitu ya, oleh bukan saja ahli, oleh orang lain, termasuk beberapa pengamat hukum seperti mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Groseno, yang namanya lap LP1 ketika dicabut, ya berarti dicabut semua. Nah, ini pendapat Anda gimana? Kita bicara konstruksi hukum biar tercerahkan. Ada satu laporan 30 April melaporkan, kemudian oleh kepolisian dibagi 2 klaster, klasternya Egy Sujana, DPR Lubis, kemudian Kurnia, Rizal Fadila, dan beberapa pegiat media sosial atau YouTuber. Dan yang penting itu adalah tentang 3 orang ini, ada Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Mereka itu sudah dicabut, terbukti RHS itu sudah tidak lagi ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian begitu juga Egy Sujana dan Damai Ari Lubis. Gimana pendapat Anda? Oke, yang saya ketahui itu adalah ketika Pak Jokowi melapor pada 30 April itu, yang dilaporkan itu dia tidak melakukan orang, tapi melaporkan peristiwa ya. Sehingga karena melakukan peristiwa, kemudian adanya satu laporan saja, dia tidak secara rinci melaporkan Egy Sujana ini begitu ya? Nggak ada gitu kan. Perlu diketahui perkara pidana itu hanya terjadi lewat 2 pintu, Mas. Yes. Ada 2 pintu. Apa? Satu adalah kalau ada yang mengadu atau melapor. Berarti itu delik aduan. Ya. Pencemaran nama baik atau laporan toh. Ya. Bukan delik aduan, juga orang melapor, bisa terjadi perkara pidana. Yang kedua kalau adanya tertangkap tangan. Oke. Nah, kalau adanya tertangkap tangan itu adalah di luar pembicaraan. Hanya ada 2 kemungkinan itu bisa jadi perkara pidana. Ini adalah orang melapor yang dalam hal ini Pak Jokowi ya. Nah, Jokowi melapor ini adalah yang dilaporkan peristiwanya. Dia tidak menyebutkan nama-nama orang-orang sampai pada waktu sampai 12 ya. Sampai 12. Itu andai kata saya ada di Uras itu saya dilaporkan juga ya Pak. Iya. Dia nggak nyebut yang sebulan peristiwa saya dicemarkan nama baiknya akibat adanya komentar mereka yang mengatakan ijazah saya palsu. Ini pun saya komentari, ini juga istimewa. Di mana-mana laporan itu harus menjelaskan siapa yang dirugikan, peristiwa apa sehingga merasa dirugikan, peristiwa apa sehingga dia merasa direndahkan serendah-rendahkan, dihina sehina-hinanya. Kan tidak bisa dong. Ini kan sangat istimewa. Melaporkan sebuah peristiwa, tahu-tahu polisi yang mengembangkan, dalam peristiwa ini tersangkanya 1, 2, 3 dan sebagainya. Gimana itu? Ada ini kan dosen pidana, hukum acara pembuktian. Ini pendapat Anda bagaimana? Itu sekali lagi dia hanya datang dengan satu laporan yang dikeluarkan dan tidak menyebut nama-nama yang kemudian hanya terbit satu LP saja untuk satu peristiwa ini yang banyak orang yang terlibat, cuman kemudian dipilih 12 dan kemudian menyusut menjadi berapa orang 8 itu ya. 8 ya, terus kemudian 5 dan 3 kemudian yang 2. Tadi kan kita masuk ke pasal 79 KUHP kan. RJ. Nah, terjadinya RJ itu pertama syarat objektif. Syarat objektif itu di bawah 5 tahun. 5 tahun, yes. Nah, di bawah 5 tahun. Sebetulnya ada kontradiksi di dalam KUHP baru. Satu ada yang mengatakan paling lama 5 tahun. Ada yang mengatakan di bawah 5 tahun. Nah, itu mana yang tapi yang pasti konstruksinya itu ancamannya. Bukan ponisnya, tapi ancamannya. Nah, untuk itu kalau Egy Sujana itu kok diberikan kan dia tidak menemui juga pernah jadi terpidana juga. Jadi sebetulnya syarat objektifnya nggak masuk, dia diberikan. Dan kalau dia menempuh cara RJ berarti kan ada proses perdamaian.
Yes. ada proses perdamaian, itu perdamaian itu pasti syaratnya lawan itu meminta itu dicabut. Artinya apa? Singkat ceritanya seharusnya itu Pak Jokowi ngelapor lagi. Kalau masih menghendaki Roy Suryo dan kawan-kawan itu tetap diproses pidana, harusnya mengadukan laporan lagi gitu kan. Nah gitu itu maksudnya. Nah, tapi sebenarnya ada surat edaran Mahkamah nomor 1 tahun 2026. Apabila perkara itu berkaitan dengan RJ itu tetap harus lewat penetapan ketua loh. Oh iya ya. Ketua pengadilan. Iya. Tadi ya, kalau kita mau bicara khusus RJ kan memang ada ya. Setelah RJ diterima, setelah kedua belah pihak diterima, kemudian dibawa ke hakim kan, hakim untuk ditetapkan gitu kan. Terus kemudian ada batas waktunya dalam waktu 7 hari misalnya. Anda harus memenuhi, kalau dipenuhi kewajibannya jalan kan gitu kan ada. Nah itu kan bukan fokus diskusi kita yang bukan RJ-nya, cuman mengenai RJ itu syaratnya itu mencabut laporan, sehingga tidak mungkin disidangkan lagi. Oleh karena itu pertanyaannya kembali bahwa tadi kan Anda mengatakan bahwa di Jokowi ini melaporkan sebuah peristiwa, itu nama-nama itu yang mencari adalah polisi. Nah, Anda terus tadi memberikan konklusi satu yang saya catat bahwa laporan polisinya hanya satu. Nah pertanyaannya kalau salah satu saat RJ itu harus mencabut laporan karena damai kan berarti laporan nggak ada. Nah bagaimana pendapat Anda? Sudah ada 3 di RJ dan Jokowi juga mengatakan mencabut laporan, padahal Anda tadi menyebut laporannya yang satu. Kenapa yang lain masih jalan, yang 3 orang nggak jalan gitu? Ya itu berarti makanya tadi saya meneruskan kalau perkara pidana itu adalah bukan karena 2 pintu masuk ini ya, berarti perkara itu pesanan. Gitu loh, kehendak gitu. Itu adalah kehendak. Jadi karena ada laporan pengaduan, karena ada OTT. Ada ya, sehingga ya tidak harus mengikuti norma atau KUHAP yang ada gitu kan. Nah begitu yang ini saya katakan itu juga sepertinya juga yang dikehendaki itu melakukan penahanan. Dan sudah dipenuhi ya. Kalau sudah dipenuhi dan sudah dipenuhi ya. Ini yang saya lanjutan dari argumentasi tentang abuse of process itu ya. Melakukan penahanan itu tuh apa sih? Sekarang ini sudah tidak ada lagi kewenangan subjektif yang dulu kalau dikhawatirkan itu sudah nggak ada lagi di KUHAP yang baru sudah nggak ada lagi. Semua barang bukti, saksi, di kepolisian sudah ada kepolisian sudah nggak diperlukan lagi ada alasan penahanan. Tapi tampaknya ini para termul dan para penegak hukum ini adalah mengatakan bahwa yang namanya penahanan itu adalah untuk melancarkan perkara karena mereka sudah yakin perkara lancar gitu kan. Berarti ini seperti first court hukuman gitu. Jadi penahanan dianggap ini harus dilakukan penghukuman terhadap mereka gitu. Padahal kan nggak begitu, penahanan itu adalah alasannya itu adalah supaya nanti melancarkan adanya pemeriksaan. Sebagai salah satu tugasnya selain melakukan law enforcement kan tindakan preventif katakanlah tindakan preventif. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ini saya ajukan kepada Anda. Jadi begini. Kan otomatis dulu banyak pertanyaan, kenapa tidak mengajukan Prapit? Nah, ini pertanyaan saya. Bagaimana strategi Prapit ini dan peluang-peluangnya supaya masyarakat tercerahkan, memiliki harapan dan bisa jadi ada analisa-analisa yang selama ini tidak ada atau belum muncul di platform manapun begitu. Kalau strategi Prapit itu kita sekarang ini strategi dari segi aplikasinya kita tidak harus melakukan itu langsung di pengadilan, kita bisa online itu strateginya seperti itu. Sehingga pendaftaran bisa dilakukan. Tidak usah serombongan pengacara bareng-bareng seperti terpol itu teriak-teriak begitu. Nah, strateginya kita mempermasalahkan sejak ini dulu ya, sejak strateginya ada secepatnya itu secepatnya kita masukkan tidak harus sempurna. Nanti kan ada forum replik kita bisa sempurnakan di sana kalau memang nggak lengkap. Cuman sekarang karena menurut KUHAP yang baru ini adalah kita tidak lagi bisa dihentikan kalau kita sudah pra peradilan terdaftar terus perkara dilimpahkan seperti KUHAP lama itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak lagi kejar-kejaran dengan pelimpahan tahap kedua itu Nah, sehingga ini menguntungkan kita dari segi ini, dan banyak yang kita permasalahkan masalah penetapan tersangka. Yang kedua adalah adanya ini soal materinya adanya penempatan pasal-pasal undang-undang ITE yang menurut
kami ini adalah istilah akademis overcharging, sehingga menyangkal lebih daripada fakta yang diperoleh. Ya. Atau masyarakat awam, pengacara awam menyebutnya selundupan. Walaupun itu tidak tepat. Tidak tepat itu dikatakan pasal selundupan. Kalau selundupan itu perdata biasanya, selundupan itu selundupan pasal. Misalkan kita cuma minta pembatalan sertifikat, tiba-tiba ditambahkan pengosongan. Itu ya. Bukan, kalau perdata begini. Kalau misalnya ya, untuk kita bisa menikah gitu ya. Menikah antar agama nggak boleh. Tidak boleh di peradilan hukum Indonesia nggak boleh. Terus masuk di pengadilan negeri Jakarta itu. Dan itu banyak terjadi. Yang pada akhirnya dibatalkan juga. Ada hukum untuk melakukan penahanan sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Aslinya nggak boleh itu. Wong cuma pencemaran nama baik di bawah 5 tahun. Ancamannya itu cuma 1 tahun di bawah 1 tahun 9 bulan. Berarti memang hanya itu untuk menghukum tujuannya itu untuk membuat derita untuk merampas kemerdekaan. Ini paradok dengan KUHP maupun KUH baru kita. Kalau KUHP lama itu kan monistis, orang berbuat salah itu dihukum. Kalau di sini kan dibedakan antara tindak pidana dan menjawab pidana. Dan kan bukan retributif ya, tapi sudah korektif dan restoratif. Artinya bukan, kalau retributif itu semangatnya balas dendam. Tapi ini faktanya kan seperti itu. Dikasih force code dulu tadi Anda bilang seperti itu. Ini penahanan itu dianggap sebagai kayak apa itu? Force code hukuman. Force code hukuman. Biar puas. Biar puas. Nah, yang asas lagi yang sudah merupakan asas yang revolusioner itu adalah adanya asas yang dulunya merupakan crime control. Pokoknya bagaimana bisa menghukum secara sah. Kalau ini adalah due process. Due process itu prosesnya itu makin rigid. Due process itu mengedepankan hak asasi manusia. Kalau nggak perlu upaya paksa, ngapain upaya paksa? Artinya ultimum remedium penahanan, penangkapan itu yang terakhir. Penangkapan penahanan kalau bisa kooperatif ngapain? Jangan dijadikan penahanan itu down payment untuk hukuman. Jadi kayaknya ingin menimbulkan nestapa itu di depan gitu.